Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Citra Amania Anhar, CPNS Kementerian Kesehatan dengan penempatan jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Sejak turun SPMT tertanggal 1 April 2022, telah banyak hal yang teramati, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang berbagai isu pada satuan kerja. Sehubungan waktu turunnya SPMT sudah berjalan kegiatan akademik pada semester genap tahun ajaran 2021-2022, jadi saya melakukan identifikasi isu dengan melakukan pengamatan langsung tentang proses pembelajaran, pengujian tugas akhir, dan karakter dari seluruh sivitas yang ada di jurusan TLM. Selain itu, saya juga aktif melakukan diskusi dengan mentor dan beliau merupakan adalah koordinator akademik jurusan. Isu yang saya identifikasi berhubungan dengan kegiatan Tridharma, khususnya pada bagian pengajaran, yang merupakan tugas pokok dari seorang dosen. Beberapa isu yang dapat diangkat antara lain: pertama, jumlah beban SKS mengajar dosen melebihi batas yang harus dilaporkan pada pelaporan BKD. Yang kedua, modul praktikum pada mata kuliah kimia klinik tidak ada perbedaan antara program studi Diploma 3 dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Dan yang ketiga adalah program Virtual Learning Center atau VILC yang belum digunakan oleh seluruh dosen teknologi laboratorium medis. Berikut adalah deskripsi untuk masing-masing isu. Yang pertama, jumlah beban SKS mengajar dosen melebihi batas yang harus dilaporkan pada pelaporan BKD. Berdasarkan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 3 nomor PP 06.1-1-00943/2002 untuk program studi Sarjana Terapan TLM dan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 3 nomor PP 06.1-1-00357/2022 untuk program studi D3 TLM tentang jumlah SKS yang diajar oleh tiap dosen di semester genap tahun 2022. Dari hasil analisis tersebut, didapatkan bahwa rata-rata tiap dosen bisa mendapatkan total beban SKS mengajar sebanyak 29,1 SKS, dengan rincian 12,4 SKS untuk program studi Diploma 3 dan 16,7 SKS untuk program studi Sarjana Terapan, dengan rincian 11,15 SKS D4 reguler dan 5,55 SKS D4 untuk alih jenjang. Sedangkan pada pelaporan BKD, maksimal beban SKS dosen yang dapat dilaporkan hanyalah 16 SKS, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan fokus dosen menjadi terpecah. Yang kedua adalah modul praktikum mata kuliah kimia klinik belum ada perbedaan antara jenjang Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Menurut Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDikti, terdapat level kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) untuk pendidikan program studi teknologi laboratorium medis, mulai jenjang SMK, Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan. Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 merupakan perguruan tinggi vokasional kesehatan yang memiliki program studi Diploma 3 dan Sarjana Terapan untuk jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada program studi Diploma 3, berdasarkan level KKNI-nya berada pada level 5, di mana perannya adalah sebagai teknisi, pelaksana basic dengan profil lulusannya sebagai teknisi, pelaksana, dan verifikator. Sedangkan untuk program studi Sarjana Terapan memiliki level KKNI-nya berada pada level 6, yang berperan sebagai teknisi ahli
atau supervisor dengan profil lulusannya sebagai supervisor, instruktur, dan validator. Sehubungan dengan hal demikian, maka seharusnya modul praktikum khususnya pada mata kuliah kimia klinik dibedakan antara program studi diploma 3 dan sarjana terapan. Yang ketiga adalah program Virtual Learning Center atau VLC belum digunakan oleh seluruh dosen TLM. Proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan TLM di tengah pandemi sampai saat ini dilakukan secara daring. Pembelajaran daring tentunya memerlukan effort yang lebih dalam mempersiapkan berbagai macam metode pengajaran yang menarik, supaya mahasiswa lebih antusias dalam belajar. Salah satu program yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dalam mendukung pembelajaran daring adalah dengan adanya Virtual Learning Center atau VILC. Melalui VILC, seorang dosen dapat melakukan pengajaran secara sinkronus asinkronus. Fitur-fitur yang dimiliki antara lain, upload materi yang dapat di-download maupun disimak secara online, forum yang digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi pada tiap pertemuan, unggah tugas mahasiswa yang langsung dapat dinilai oleh dosen dan diberikan komentar, serta evaluasi yang dapat digunakan pada UTS, UAS, maupun UAP. Pembelajaran menggunakan VILC membutuhkan waktu yang lebih dalam persiapannya di setiap pertemuan. Hal tersebut menyebabkan persentase dosen jurusan TLM yang menggunakan VILC dalam proses pengajaran di semester genap tahun ajaran 2021-2022 adalah sebesar 41%. Berdasarkan hasil identifikasi isu di instansi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis diperoleh 3 buah isu yang kemudian ditapis menggunakan analisis APKN, aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan untuk menentukan isu yang paling prioritas. Hasil scoring penapisan tersebut menunjukkan bahwa isu yang pertama, yakni beban SKS mengajar berlebih, menunjukkan hasil aktual berpoin 3, problematik 5, kekhalayakan 5, dan kelayakan 5. Jumlahnya adalah 18 dengan prioritas nomor ketiga. Sedangkan untuk isu yang kedua, yaitu modul praktikum kimia klinik belum ada perbedaan antara D3 dan sarjana terapan, menunjukkan analisis APKL masing-masing berjumlah 5 poin, sehingga jumlahnya didapatkan 20, sehingga mendapatkan prioritas paling utama atau nomor 1. Kemudian isu ketiga adalah VILC belum digunakan oleh seluruh dosen, dengan jumlah total analisis APKL berjumlah 19, di mana prioritas mendapatkan urutan nomor 2. Berdasarkan hasil analisis isu, menggunakan penilaian analisis APKL, dapat kita ketahui bahwa isu yang mendapatkan skor atau peringkat tertinggi adalah modul praktikum kimia klinik yang belum ada perbedaan antara prodi diploma 3 dan sarjana terapan. Isu dengan peringkat tertinggi ini perlu untuk segera dirumuskan solusinya. Mengapa ini menjadi isu yang sangat penting? Karena perbedaan level KKNI antara jenjang diploma 3 dan sarjana terapan. Maka dari itu, perlu diperlukan pembeda pada modul praktikum khususnya kimia klinik, sehingga para lulusan tersebut dapat memiliki kedalaman materi yang sesuai dengan kompetensinya dan berkarir di dunia kerja secara kompeten. Tahap selanjutnya adalah analisis akar permasalahan yang terkait dengan isu yang dipilih. Analisis isu untuk penentukan akar permasalahan menggunakan metode Fishbone Analysis. Fishbone diagram
merupakan pendekatan berupaya untuk memahami sebuah permasalahan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terdekat dan menekankan pada hubungan sebab akibat. Hasil analisis dengan menggunakan metode Fishbone didapatkan 4 faktor yang menyebabkan modul praktikum kimia klinik belum ada perbedaan pada program studi D3 dan sarjana terapan. Antara lain, yang pertama ada environment factor, di mana jumlah kapasitas maksimum laboratorium selama pandemik yang terbatas. Kedua, yakni kompetensi mahasiswa setelah lulus sesuai dengan lingkungan kerja. Yang kedua adalah mesin factor, yakni macam alat yang tersedia untuk menunjang pembelajaran di laboratorium. Dan tidak semua alat mampu mengeluarkan hasil untuk quality control secara otomatis. Yang ketiga adalah material factor, di mana reagen kontrol tersedia dalam jumlah terbatas dan waktu penyimpanan juga pendek. Selain itu, pengiriman reagen yang terlambat apabila setiap ganti distributor. Yang terakhir adalah man factor, di mana sulit menemukan waktu untuk berdiskusi antar dosen tim teaching, dan dosen pengampu belum memahami perkembangan kurikulum dan kompetensi terbaru. Dampak yang terjadi bila isu tersebut tidak ditangani adalah mahasiswa memiliki pemahaman materi yang kurang mendalam, terutama pada mahasiswa program sarjana terapan yang belum menguasai materi quality control dan validasi hasil, baik secara teoritis maupun praktek. Sehingga hal ini akan berdampak terhadap kompetensinya menjadi berkurang dan tidak memiliki nilai lebih dibandingkan mahasiswa program Diploma 3. Yang paling terakhir adalah gagasan pemecahan isu. Berdasarkan uraian akar permasalahan di atas, maka gagasan penyelesaian isu yang diusulkan adalah pembuatan modul kimia klinik yang terpisah antara program studi Diploma 3 dan sarjana terapan teknologi laboratorium medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 untuk ajaran tahun 2022-2023. Pembuatan modul kimia klinik ini akan dibatasi hanya pada mata kuliah kimia klinik karena 2 alasan, yaitu yang pertama, penyusun adalah dosen yang memiliki pengalaman mengajar di bidang ini sebelumnya dan akan ditugaskan mengampu mata kuliah tersebut. Yang kedua adalah mata kuliah kimia klinik merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan seorang ATLM. Hasil pemecahan isu ini diharapkan dapat menyediakan modul praktikum yang dapat diakses oleh mahasiswa Diploma 3 dan sarjana terapan. Cara ini efektif karena user, dalam hal ini mahasiswa, dapat mulai mengenal macam kasus pada pemeriksaan kimia klinik, mulai tahapan praanalitik, analitik, dan pasca analitik, yang nantinya berguna sebagai pembekalan kompetensi ketika bekerja. Adapun tahapan-tahapan untuk implementasi gagasan adalah yang pertama adalah melakukan sharing session dengan praktisi dan stakeholder tentang perkembangan terbaru pemeriksaan laboratorium khususnya bidang kimia klinik. Yang kedua, melakukan koordinasi persiapan pembuatan modul praktikum mata kuliah kimia klinik dengan tim dosen pengampu dan bagian PLP untuk mengetahui macam alat, sampel, dan reagen kit yang tersedia dan yang dianggarkan untuk praktikum kimia klinik. Yang ketiga adalah menyiapkan draft 2 modul praktikum mata kuliah kimia klinik, dengan 1 untuk program studi Diploma 3 dan 1 lainnya untuk sarjana terapan. Yang keempat adalah melakukan pemaparan modul praktikum kimia klinik kepada mentor, tim dosen pengampu, serta pihak lain yang terkait. Yang kelima adalah melakukan evaluasi terhadap uji coba modul praktikum kimia klinik pada masing-masing program studi. Sekian pemaparan tentang analisis isu yang ada di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.